Selamat pagi Pak Rista. Di sini kan Bu Lasri sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, Yeah. Terus rasanya bagaimana Bu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Ya, yang namanya anak itu memang terdiri dari bermacam karakter. Ya. Jadi ada yang karakternya anak itu mudah untuk menerima pelajaran, ada yang sulit, dan bahkan ada yang tidak punya semangat atau motivasi itu loh. Nah, sehingga ini anak yang ini karena yang golongan ketiga ini tidak punya motivasi, tidak punya semangat. Nah, ini akan sulit untuk dimasuki informasi atau pelajaran. Kalau boleh tahu siapa anaknya Bu? Ini rata-rata itu kok cenderung ke anak laki-laki. Jadi yang di kelas 5 itu kok anak laki-lakinya itu hampir semuanya itu sulit untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran. Tapi setelah saya lihat latar belakangnya, memang rata-rata dari wali murid yang laki-laki ini orang tuanya memang kurang memperhatikan. Ya, jadi ada yang bekerja dari pagi sampai sore itu seperti ibunya Vian itu kerja jualan serabutan bermacam-macam, menerima pesanan, sehingga anak itu belajar atau tidak, yang penting ketika berangkat sekolah sudah diberi uang saku sudah. Nah itu Terus untuk tindakan selanjutnya, apakah Bu Lasri sudah menghubungi kedua orang tuanya atau bagaimana? Untuk ini ya, seperti Hadi. Hadi itu hampir kalau saya itu mungkin sudah 10 kali lebih ya, karena setiap harinya dia itu selalu terlambat, dan ketika dia terlambat datang itu juga tidak ada beban. Dia harus mengejar karena temannya sudah belajar lebih duluan, atau bahkan ketika hari ini tes pun dia selalu terlambat. Sudah saya menghubungi wali murid, wali muridnya sudah saya konfirmasi ya. Terus anaknya sendiri malah hampir setiap hari, tapi kok tidak ada perubahan atau belum, ini saya juga. Apakah Hadi dan yang anak laki-laki itu selalu di peringkat bawah Bu? Iya, dan yang perempuan kebetulan ini memang peringkatnya 1 sampai 10 memang perempuan semua. Dan kebetulan ini setiap ada event-event lomba seperti ini, FTBI ataupun lomba maksi, saya juga kesulitan untuk yang lomba untuk putra. Karena itu selain tidak ada semangatnya, memang sulit untuk dimasuki apakah Ibu sudah menyarankan orang tua untuk dilesi atau diberikan bimbingan? Itulah Mas, karena rata-rata memang untuk yang anak laki-laki karena orang tuanya seperti mengejar ekonomi, jadi memang dari keluarga yang kurang mampu. Jadi misalnya untuk membayar guru les itu juga mereka keberatan. Tetapi saya pun untuk anak laki-laki ini setelah selesai pembelajaran pun saya selalu memberikan bimbingan secara individual. Apa Bu Lasri tidak mau mencoba pembelajaran yang lain seperti IT atau seperti yang berbasis Android di HP? Barangkali anak akan lebih akan tertarik seperti itu Bu. Di kelas 5 kan juga ada LCD ya. Itu memang kalau 1-2 kali mereka akan tertarik. Tapi begitu besok saya ulang, walaupun itu sudah saya seni dengan
lagu dan lain, mereka kembali lagi ke semangat semula, tidak ada semangatnya. Jadi kalau pertama, kedua memang mereka akan tertarik dan tapi setelah saya teruskan dengan media elektronik itu terus ya tetap misalnya untuk bahasa Indonesia saya menilai untuk menyimak ya, saya di situ saya paparkan tentang cerita dongeng. Nah, terus setelah itu nanti saya tanyakan tentang tokoh, amanat. Nah, itu begitu satu dongeng, nah besok bisa 2 dongeng. Tapi setelah itu berkali-kali, nah itu sudah tidak konsentrasi lagi. Itu memang jadi jedanya konsentrasi anak laki-laki itu memang cuma sebentar. Jadi kalau masuk ya sekitar 10-15 menit itu sudah lama. Setelah itu sudah sakar PDW seperti. Nah, untuk membangkitkan motivasi anak bagaimana Bu? Nah ini saya juga ngobrol-ngobrol dengan seperti guru kelas 6, Bu Lilis, Bu KS, ini kolaborasi bagaimana, karena saya sudah mencoba dengan teknik elektronik ya, itu kok ternyata setelah diulang-ulang itu mereka juga akan bosan. Jadi harus istilahnya seperti berinovasi terus gurunya, mencari teknik pembelajaran yang menarik terus itu. Terus selain itu saya juga memberikan reward atau hadiah. Sing bijine 100, tak kasih 2000, nah, misalnya seperti itu. Jadi untuk semangat kelas di kelas saya. Nah, untuk menindaklanjuti seperti itu, apakah Bu Lasri sudah mengikuti pelatihan atau mencari orang yang lebih bisa IT Bu? Bagaimana Bu? Untuk yang pelatihan saya sudah sering mengikuti workshop secara online, itu saya sering mengikuti juga desiminasi. Terus di sekolah kan juga ada kombel, itu saya juga gunakan wadah kombel itu untuk saling tukar pengalaman dengan teman sejawat. Berarti itu sudah kolaborasi dengan wali murid, dengan guru kelas yang lain dan kepala sekolah? Sudah. Jadi setiap kekurangan anak itu langsung saya sampaikan kepada wali murid melalui WA. Misalnya untuk ini yang Hadi memang anaknya sering nakal, selain dia memang daya pikirnya kurang, dia juga paling over nakalnya. Nah itu, tapi memang tidak di kelas saya saja, memang dari dulu kelas 1 itu memang gurunya saya tanya, guru kelas 1, 2 sampai seterusnya itu memang dia powernya sehingga karena saya tegur terus setiap ada kerusuhan itu mesti ada Hadi di situ. Nah, sehingga kemarin itu saya buatkan surat pernyataan, tanda tangan, kalau kamu masih mengulang lagi seperti itu berkelahi di sekolah, kamu mau dikeluarkan dari sekolah. Saya seperti itu, tanda tangan. Karena di situ sudah setiap kejadian perkelahian saya suruh tanda tangan, dengan si A tanda tangan, dengan si B itu sampai sudah 6 kali itu. Ini yang terakhir ya Hat, kalau nanti masih berkelahi lagi terpaksa kamu dikeluarkan. Dan orang tuanya juga langsung saya kolaborasi
mungkin Ibu bisa melibatkan pihak yang ketiga seperti pihak kepolisian Bu untuk datang ke sekolah untuk memberikan arahan kepada siswa-siswa yang berperilaku lebih ke negatif gitu Bu. Itu saya sudah mengusulkan kepada BKS dan sudah dilaksanakan. Jadi dari Pak Babin ya di Kecamatan Kajuran sudah diundang di SD saya. Nah itu sudah memberikan pembinaan untuk misalnya tidak di sekolah tidak boleh ada pembulian, tidak boleh mencuri misalnya atau nggabrol jajanan. Kalau anak SD kan tingkat kenakalannya itu. Nah coba kalau begini Bu, yang siswanya yang rendah itu ditanya apa kemauannya mau seperti apa Bu, umpamanya dia pengen lebih ke IT atau pembelajarannya lebih ke yang di luar seperti di luar kelas. Ibu sudah menanyakan kepada yang contohnya Hadi atau yang Alif yang diberikan di bawahnya Bu? Untuk pembelajaran di luar kelas itu sudah saya coba. Nah, tetapi memang itu malah semakin liar berkeliarannya ya. Karena ya memang siswa banyak. Terus semakin di luar semakin malah sulit mengendalikan karena pandangan anak yang didengar anak semakin banyak. Jadi saya juga pembelajaran di luar kelas di samping sekolah itu di kelas 5 sudah saya coba di belakang juga, tapi juga tidak sering-sering karena itu setelah saya amati anak ternyata mendengar suara ayam, mendengar akhirnya perhatiannya malah dilalang ada bunglon atau apa uyak-uyak itu itulah ternyata pembelajaran di luar pun juga banyak gangguannya itu. Jadi saya juga sudah memakai 2 versi di dalam juga. Kadang-kadang saya juga pembelajaran di luar. Mungkin saya bisa menyarankan Ibu mungkin memakai pembelajaran yang berbasis IT seperti yang di HP, atau mungkin kan itu ada Canva, ada permainan seperti itu. Mungkin anak-anak akan lebih tertarik Bu. Daripada kita menayangkan di di LCD proyektor itu kan, kalau anak memakai HP akan lebih tertarik mungkin seperti itu. Ya itu memang kadang-kadang kendalanya di desa untuk yang anak SD itu memang belum hanya 1-2 anak yang orang tuanya mampu yang mempunyai HP sendiri. Jadi kadang pun saya memberikan info di grup kelas itu kalau 1 hari saja itu pasti ada yang miss komunikasi karena itu mungkin HP-nya dibawa, jadi satu rumah HP-nya satu, dibawa suaminya ke sana sehingga ibunya yang di rumah infonya tentang grup kelas 5 tapi HP-nya dibawa bapaknya ke Jogja. Nah itu sehingga itu kesulitannya di situ, tidak semua anak mempunyai fasilitas HP. Mungkin kalau kedepannya dari sekolah ada sejenis yaitu bisa menyediakan alatnya, mungkin saya akan mengajarkan untuk Canva ataupun dengan media yang lainnya. Nah ini kan di atas kan ada alat seperti netbook Bu. Nah itu kan Ibu bisa menggunakannya, Ibu bisa menggunakan di Canva. Kan di atas lab komputer ada 20 komputer Bu, 20 netbook. Itu kan bisa memanfaatkannya untuk media pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk yang besok saya mau gunakan netbooknya.
Ibu sudah menemukan solusinya gitu Iya. untuk mencoba Ya. pembelajaran di